Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas beberapa fitur dari plugin Dokkan yang sering digunakan. Berikutnya follow store. Fitur ini berfungsi agar pelanggan bisa mengikuti toko kita. Nah, di halaman vendor, nantinya vendor bisa melakukan verifikasi. Lalu kita juga bisa akses dari sisi vendor. Nah, teman-teman bisa kirim pesan kepada vendor. Nah, di sini nanti vendor bisa menambahkan jumlah staff yang diinginkan. Mungkin dikarenakan liburan, acara, atau hal yang lainnya. Beberapa fitur dari Dokkan Mobile seperti kompatibel dengan mobile app untuk Android. Halo teman-teman semuanya, di dalam video kali ini kita akan mereview salah satu plugin WordPress yaitu Dokkan. Di sini saya sudah install beberapa plugin pendukung Dokkan seperti plugin Dokkan itu sendiri free version, lalu plugin Dokkan Pro. Di sini saya menggunakan business version, lalu Elementor free dan plugin WooCommerce. Lalu apa itu Dokkan? Dokkan adalah sebuah plugin yang digunakan untuk membuat website marketplace atau website multi vendor. Di sini ada beberapa jenis website marketplace yang bisa dibuat menggunakan Dokkan. Seperti tradisional marketplace digunakan untuk berjualan laptop, iPhone, buku, atau yang lainnya. Lalu digital marketplace digunakan untuk jualan audio, themes, plugin, ataupun software dan yang lainnya. Berikutnya ada service based marketplace. Digunakan untuk jualan layanan seperti teknisi, lalu ada konsultan ataupun yang lainnya ya. Nah, plugin Dokkan ini sendiri bisa kita integrasikan ke WooCommerce langsung teman-teman. Dan WooCommerce nanti bisa kita integrasikan dengan payment gateway yang ada di Indonesia seperti Sendit misalnya, TriPay atau plugin yang lainnya. Tapi di sini juga Dokkan bisa kita langsung integrasikan dengan pembayaran lainnya. Di sini misalnya ada PayPal Commerce Platform ya. Lalu misalnya di sini ada Stripe Connect. Lalu ada juga Stripe Express teman-teman. Dan juga di sini ada Moipi Connect. Dan masih banyak payment gateway lainnya yang bisa langsung diintegrasikan dengan Dokkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas beberapa fitur dari plugin Dokkan yang sering digunakan dalam pembuatan website marketplace. Pertama, kita akan bahas mengenai Seller Badge. Seller Badge adalah salah satu bentuk penghargaan atau penilaian terhadap suatu pencapaian. Misalnya berdasarkan jumlah produk yang dijual, verified seller, dan yang lainnya ya. Nah, contoh teman-teman, di sini kita bisa menentukan misalnya berdasarkan jumlah produk yang dimiliki, jumlah produk yang dijual atau dipublish, dan juga misalnya berdasarkan seller yang sudah di-verified. Nah, di sini ketika teman-teman mengunjungi halaman salah satu toko milik vendor, teman-teman bisa melihat badge yang sudah didapatkan di bagian sini nanti ya. Selanjutnya, teman-teman juga sebagai vendor bisa melihat di dashboard vendor di bagian badge. Nanti teman-teman bisa melihat badge apa saja yang sudah didapatkan di sini ya. Berikutnya, follow store. Fitur ini berfungsi agar pelanggan bisa mengikuti toko kita, sehingga memungkinkan pelanggan mendapatkan notifikasi terbaru dari vendor. Kita bisa melihat button follow ketika teman-teman mengunjungi salah satu halaman toko penjual. Nah, di sini nanti bisa klik follow. Lalu dari sisi dashboard vendor, vendor bisa melihat di sini di bagian menu followers. Lalu mereka juga bisa melihat siapa saja yang sudah mengikuti toko mereka. Selanjutnya adalah fitur seller verification. Fitur ini berfungsi untuk memeriksa keaslian vendor untuk menghindari penipuan. Nah, di halaman vendor, nantinya vendor bisa melakukan verifikasi, misalnya berdasarkan ID verifikasi seperti KTP ataupun misalnya alamat, dan di sini juga misalnya
untuk memverifikasi perusahaan yang dimiliki. Nah, selanjutnya admin juga bisa melihat data yang sudah diverifikasi oleh vendor di sini nanti, apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka bisa di-approve oleh admin atau pemilik website. Nah, selanjutnya jika sudah di-approve, kita bisa lihat di bagian halaman toko vendor. Di sini nanti akan muncul badge seller verification seperti ini ya. Berikutnya adalah fitur vendor review. Sesuai dengan namanya ya, fitur ini memberikan akses kepada pelanggan untuk memberikan review atau ulasan kepada vendor dan memberikan peringkat. Kita bisa lihat teman-teman di salah satu halaman produk. Nah, di sini nanti pelanggan bisa memberikan ulasan dan juga bisa memberikan rating. Lalu kita juga bisa akses dari sisi vendor. Vendor bisa melihat review di menu review. Nah, nanti di sini bisa melihat review yang sudah masuk. Nah, jika review ini sudah di-approve oleh vendor, maka nanti akan tampil di halaman produk. Nah, tampil di bagian sini nanti ya teman-teman untuk review yang sudah di-approve oleh vendor. Berikutnya fitur Dokkan Live Chat. Dengan fitur live chat ini akan membantu masalah atau kendala pelanggan dengan lebih cepat dan pastinya secara real time ya. Kita bisa menghubungi salah satu vendor di halaman tokonya ya. Lalu teman-teman bisa lihat di sini nanti ada button chat now. Nah, teman-teman bisa kirim pesan kepada vendor. Lalu nanti vendor bisa juga melihat pesan yang masuk di bagian dashboard vendor, di bagian menu inbox. Nah, di sini ada pesan yang sudah masuk. Lalu vendor nanti bisa membalas pesan dari pelanggan. Berikutnya adalah fitur Staff Manager. Nah, dengan fitur ini memberikan akses kepada vendor untuk menambahkan staf atau tenaga kerja untuk membantu toko yang dimiliki oleh vendor. Kalau kita akses dari sisi vendor di bagian staff, nah di sini nanti vendor bisa menambahkan jumlah staf yang diinginkan. Lalu vendor juga bisa mengatur batasan yang diakses oleh setiap staf ya. Nah, sekarang kalau kita akses dari sisi staff bisa login ke dashboard dan di sini membantu mengelola toko yang dimiliki oleh vendor sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan oleh vendor. Berikutnya adalah fitur vendor vacation. Dengan fitur ini memungkinkan vendor untuk menutup tokonya sementara, mungkin dikarenakan liburan, acara, atau hal yang lainnya. Kita bisa melihat dari sisi vendor nanti di bagian setting, dan vendor bisa mengaktifkan di sini untuk style yang diinginkan, lalu notifikasi atau pemberitahuannya seperti apa. Nah, ketika kita akses salah satu produk yang dimiliki oleh vendor tersebut, maka di sini nanti produk yang dimiliki tidak bisa dibeli. Lalu kalau kita akses halaman tokonya, maka di sini nanti akan muncul pemberitahuan jika toko sedang tutup seperti ini ya. Berikutnya adalah fitur produk enquiry. Dengan fitur ini memungkinkan pelanggan terhubung langsung ke vendor untuk bertanya terkait dengan produk yang dijual secara langsung di halaman produk. Nah, ketika kita akses salah satu halaman detail produk, di bagian bawah, di bagian tab produk enquiry, di sini nanti pelanggan langsung bisa bertanya. Nah, nanti vendor akan mendapatkan notifikasi di email jika ada yang bertanya, dan vendor bisa langsung membalas email yang masuk. Maka nanti customer atau pelanggan yang bertanya akan mendapatkan email kembali terkait dengan produk yang ditanyakan. Berikutnya adalah fitur minimum maksimum order. Dengan fitur ini memungkinkan vendor untuk mengatur jumlah minimum maksimum barang yang diorder bisa berdasarkan jumlah barang atau nominal pembelanjaan yang diizinkan. Kita ke bagian dashboard vendor di bagian salah satu produk. Nah, di sini nanti bisa diatur untuk minimum maksimum yang diizinkan. Misalnya berdasarkan jumlah barang atau berdasarkan jumlah nominal.
Nah, ketika kita akses salah satu produk, di sini nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, ketika kita tambahkan ke chart, kita bisa lihat di kondisi yang pertama ini, jika barangnya hanya satu, maka tidak diizinkan karena di sini minimal 2. Lalu di kondisi yang kedua adalah di sini subtotalnya melebihi jumlah maksimum yang diizinkan di sini. Nah, maka kita harus kurangi. Jika seperti ini, coba update chart. Nah, maka sekarang barang di sini sudah bisa dibeli karena sudah memenuhi kondisi minimum maksimum order yang kita izinkan. Berikutnya adalah fitur Return and Warranty Request. Sesuai dengan namanya, fitur ini berfungsi untuk menawarkan pengembalian dan garansi kepada pelanggan untuk produk yang mereka jual. Pertama, dari sisi dashboard admin, nanti bisa mengatur untuk pengaturan pengembalian dan garansi, termasuk seperti apa alasan ataupun juga untuk syarat dan ketentuan pengembalian dan garansi. Nah, selanjutnya dari sisi vendor juga bisa mengatur untuk pengembalian dan garansi ini secara global di menu setting, atau juga vendor bisa mengatur berdasarkan produk terkait. Misalnya untuk produk tertentu tidak ingin ada fitur garansi, maka teman-teman juga bisa menonaktifkan ya. Nah, selanjutnya dari sisi user bisa akses ke bagian My Account. Untuk melakukan request pengembalian nanti ada di menu order. Nah, di sini klik button request warranty. Lalu nanti untuk produk yang dilakukan request pengembalian akan muncul di menu RMA request. Nah, selanjutnya dari sisi vendor bisa melihat kembali siapa saja di sini yang sudah melakukan return request di bagian dashboard di menu return request. Berikutnya adalah fitur wholesale atau grosir. Sesuai dengan namanya, fitur ini mengizinkan vendor untuk menjual produk dalam jumlah banyak dengan harga yang jauh lebih murah. Sebagai contoh, misal kita menjual baju dengan harga satuan Rp100.000, kita bisa memberikan harga grosir menjadi Rp80.000 dengan minimal pembelian misalnya 10 produk. Nah, di sini nanti vendor bisa login ke dashboard vendor dan ke bagian produk, edit salah satu produk, maka nanti vendor bisa mengatur untuk harga grosir. Sebagai contoh di sini harga Rp20.000 untuk minimal pembelian 8 unit. Kalau kita akses dari sisi user atau di detail halaman produk, kita bisa lihat di sini untuk harga normal dan di sini ada pemberitahuan untuk harga grosirnya. Nah, ketika kita tambahkan ke chart, lalu kita beli dengan jumlah grosir, maka di sini harganya akan dihitung harga grosir. Berikutnya adalah fitur report abuse atau penyalahgunaan. Sesuai dengan namanya, fitur ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pelaporan terhadap produk yang dimiliki oleh vendor jika mungkin produk tersebut palsu, bajakan, atau yang lainnya. Nah, di sini ketika kita akses salah satu detail produk, lalu scroll ke bawah, di sini tinggal diklik di bagian report abuse. Nah, nanti pelanggan bisa melakukan pelaporan misalnya produk palsu, lalu deskripsinya apa, dan klik button report abuse di sini. Nah, maka nanti jika ada pelaporan, admin akan menerima laporan report abuse seperti ini, dan kedepannya administrator website bisa menindaklanjuti laporan yang masuk dari pelanggan. Selanjutnya fitur ekspor dan import. Dengan fitur ini memungkinkan vendor untuk mengimpor dan mengekspor barang atau produk secara bersamaan atau massal di dalam bentuk file XML atau CSV. Vendor bisa melakukan hal tersebut dari dashboard vendor. Di bagian menu tools, nanti tinggal dipilih ingin import atau ekspor. Sebagai contoh, saya pilih ekspor dan pilih ekspor CSV, maka nanti akan mendownload file CSV seperti ini. Dan berikutnya teman-teman, kita akan bahas bagaimana terkait dengan withdraw atau penarikan dana
dari vendor ke pemilik website. Nah, nanti admin bisa mengatur metode pembayaran yang akan digunakan, apakah transfer bank atau yang lainnya. Lalu dari sisi vendor bisa melengkapi dulu untuk data pembayarannya. Kemudian di sini nanti vendor bisa melakukan withdraw dari menu withdraw di bagian button request withdraw. Nah, selanjutnya nanti admin akan mendapatkan notifikasi di bagian menu withdraw dan nanti admin bisa melakukan proses pembayaran dari request yang masuk di sini. Berikutnya, Dokkan Mobile Apps. Dengan fitur ini, memungkinkan kita membuat aplikasi WooCommerce yang memberikan pelanggan kemudahan dalam berbelanja. Beberapa fitur dari Dokkan Mobile seperti kompatibel dengan mobile app untuk Android dan juga mobile app untuk iOS, menghemat waktu di dalam pembuatan, white label, secure payment, dan yang lainnya ya. Lalu apa yang didapatkan dari aplikasi Dokkan? Di sini Dokkan support multibahasa, lalu ada dukungan 24 jam per 7 yang siap membantu jika ada kendala terkait dengan aplikasi, dan di sini juga pelanggan bisa mengedit profil, mengelola pengaturan, dan yang lainnya. Nah, di sini juga kita bisa mengelompokkan produk, misalnya berdasarkan produk unggulan, produk terlaris, produk terbaru, atau yang lainnya ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu saja untuk pembahasan saat ini terkait dengan plugin Dokkan. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lengkap lagi mengenai fitur atau modul dari plugin Dokkan, teman-teman bisa akses di website Dokkan, lalu nanti klik di bagian menu modul. Dan bagi teman-teman juga yang ingin mendapatkan plugin Dokkan, bisa klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Nanti teman-teman bisa scroll ke bawah dan pilih paket yang diinginkan. Untuk pembahasan kali ini saya menggunakan paket bisnis. Scroll ke bawah, nanti teman-teman klik buy now. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang ingin tahu mengenai plugin Dokkan. Dan jika teman-teman ingin request mengenai review plugin yang lainnya, tulis di kolom komentar ya.